Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami di Cerita Kiai, yang selalu menceritakan kisah-kisah para kiai dan alim ulama, dari segi karomah ataupun tingkah lucunya. Oke, jangan lama-lama. Kali ini kami akan menyuguhkan sejarah Nabi, di mana Abu Lahab yang disiksa di neraka mendapatkan hari liburnya. Wakakakaka, kok bisa ada liburnya? Mau tahu kenapa? Akan kita bahas di sini. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Siapa yang tidak tahu dengan sosok Abu Lahab, paman Nabi Muhammad SAW? Sejarah Islam menceritakan bahwa ia merupakan orang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad dan Islam, semenjak Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Abu Lahab adalah kakak dari ayah Nabi Muhammad, Abdullah bin Abdul Muthalib. Saking besarnya Abu Lahab memusuhi Nabi dan Islam, hingga namanya diabadikan menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran, yakni Al-Lahab ayat 1-5. Yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka, yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Meskipun Abu Lahab sangat membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi ia pernah sangat bergembira atas lahirnya keponakannya tersebut. Abu Lahab begitu gembira ketika mendengar Siti Aminah telah melahirkan anak laki-laki, yakni Muhammad. Diceritakan bahwa suatu hari, tepatnya pada hari Senin, Suwaibah datang kepada tuannya Abu Lahab seraya memberikan kabar tentang kelahiran keponakannya, bernama Muhammad. Abu Lahab pun sangat bergembira, seraya meneriakkan kata-kata pujian atas kelahiran keponakannya tersebut sepanjang jalan. Saking gembiranya, ia segera mengundang tetangga, teman-temannya, dan para kerabat dekatnya untuk merayakan kelahiran keponakan barunya ini. Di hadapan khalayak ramai yang mendatangi undangan tersebut, Abu Lahab berkata kepada budaknya Suwaibah, "Wahai Suwaibah, sebagai tanda syukurku atas kelahiran keponakanku, anak dari saudara laki-lakiku Abdullah, maka dengan ini kamu adalah lelaki merdeka mulai hari ini." Dengan wasilah memerdekakan seorang budak, sebab bergembira atas kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab diringankan siksanya setiap hari Senin. Diceritakan oleh Suhaili bahwa Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari berkata yang artinya, bahwa Ibnu Abbas berkata, ketika Abu Lahab mati, setahun kemudian aku melihatnya dalam mimpi dalam kondisi yang buruk. Ia berkata, aku setelah meninggalkan kalian tidak pernah merasakan jeda istirahat dari siksa, melainkan azab diringankan setiap hari Senin. Abu Lahab menjelaskan, itu karena saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin. Waktu ia diberi kabar oleh Suwaibah atas kelahirannya, maka Abu Lahab membebaskan Suwaibah. Juga diceritakan oleh Al-Abbas, paman Nabi, bahwa beliau bermimpi melihat Abu Lahab. Dia berkata, "Bagaimana keadaanmu?" Abu Lahab menjawab, "Saya seperti yang engkau lihat, tersiksa. Tapi setiap hari Senin Allah meringankan siksanya kepadaku karena aku bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad." Kemudian, Urwah juga pernah menceritakan tentang diringankannya siksa Abu Lahab karena ia pernah memerdekakan budak ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Urwah berkata, Suwaibah adalah bekas budak Abu Lahab. Waktu itu, Abu Lahab membebaskannya. Lalu Suwaibah pun menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Abu Lahab meninggal, ia pun diperlihatkan kepada sebagian keluarganya di alam mimpi dengan keadaan yang memprihatinkan. Sang kerabat berkata padanya, "Apa yang telah kamu dapatkan?" Abu Lahab menjawab, "Setelah kalian, aku belum pernah mendapati sesuatu nikmat pun, kecuali aku diberi minum lantaran memerdekakan Suwaibah. Wallahu alam." Maka dari itu, kita semua orang Islam patut bersyukur dan berbangga dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terutama di bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bulan Rabiul Awal,
hendaknya kita perbanyak membaca sholawat kepadanya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Nah, segitu saja pembelajaran kita kali ini. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad dan diberikan syafaatnya di akhirat nanti. Sekian dari kami, jika ada kesalahan atas apa yang kami sampaikan tolong ingatkan kami di kolom komentar. Semoga kalian yang menonton ini diberikan kesehatan dan rizki yang barokah. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah tersenyum.